Shalom, selamat malam para sahabat yang terkasih. Senang kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam pengajaran-pengajaran. Ya, kita akan memulai pengajaran kita mengenai perjalanan rohani Santa Teresia dari Lisieux. Pada bagian pertama ini, saya akan mengajak kita untuk melihat rahasia kekudusan Santa Teresia Lisieux. Ini penting bagi kita untuk melihat dasar dan rahasia kekudusannya, sehingga pada akhirnya kita dapat mengerti perjalanan hidup rohani Santa Teresia Lisieux, dan juga nanti kita bisa melihat itu dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Teresia Lisieux, seorang santa yang banyak dikenal di dunia ini. Banyak orang, banyak gereja menggunakan namanya dan memintanya sebagai pelindung. Di mana-mana kita mendengar ada gereja Santa Teresia Lisieux, di Simpang 3 juga ada gereja Teresia Lisieux, atau ada orang yang bernama Teresia dan seterusnya. Memang nama ini nama yang sangat familiar. Teresia Lisieux, dia menulis sebuah autobiografi. Dan tahun 1997 yang lalu, autobiografi ini sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa. Kita lihat betapa santa ini sangat familiar, betapa santa ini sangat dikenal oleh banyak orang dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Dan yang menarik, dia hidup dalam waktu yang singkat. Tapi dalam waktu yang singkat itu, dia dapat menjadi teladan kekudusan yang sangat besar bagi banyak orang. Saudara sekalian, para sahabat yang terkasih, Santa Teresia dari Lisieux, dia masuk biara pada umur 15 tahun. Di dalam biara dijalaninya hanya dalam waktu 9 tahun saja. Pada umur 24, dia meninggal dunia. Dalam waktu yang singkat, 9 tahun, Teresia mengalami kekudusan yang sangat besar. Dan itu memang sesuai dengan doanya. Dia berdoa dan dia berharap ingin melakukan sebuah perjalanan kekudusan yang panjang dalam waktu yang singkat. Dan itu dilakukan oleh Teresia Lisieux. Dalam waktu 9 tahun di dalam biara, dia mengalami kekudusan yang sangat besar. Saudara sekalian, tahun 97 yang lalu, Paus Yohanes Paulus II memberi gelar pujangga gereja atau doktor gereja kepada Santa Teresia dari Lisieux ini, yang berarti bahwa ajarannya dan teladannya itu diakui oleh gereja dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, Bapak Suci Yohanes Paulus II pada saat memberi gelar pujangga gereja itu, dia menulis surat apostolik yang berjudul Divina Amoris Scientia. Dia mengatakan bahwa Teresia dapat menjadi teladan bagi banyak orang yang berusaha mencapai kekudusan pada zaman ini. Bagi mereka yang berusaha untuk dekat dengan Tuhan, ingin hidupnya kudus, ingin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lihat Teresia. Pandang hidup Teresia, teladannya. Dia dapat menjadi teladan bagi banyak orang di zaman ini. Itu Bapak Suci Yohanes Paulus II mengatakan demikian. Lalu dalam
surat apostolik yang sama, Bapak Suci menulis bahwa Paus Pius ke-10 pada waktu dia mengajukan proses kanonisasi Santa Teresia dari Lisieux ini, dia mengatakan begini, Teresia ini sebagai orang kudus terbesar di zaman modern. Itu yang dikatakan oleh Pius ke-10 pada waktu proses kanonisasi Santa Teresia dari Lisieux. Dia melihat kekudusan yang sangat besar pada diri Santa Teresia Lisieux. Memang dia tidak mengenal Padre Pio. Kita juga tahu Padre Pio adalah seorang kudus besar, Teresia dari Kalkuta. Tapi Pius ke-10 memberi kesaksian bahwa Teresia Lisieux orang kudus terbesar pada zaman modern. Ya, kita tidak tahu dengan pasti, Allah yang tahu mana yang lebih besar, Teresia Lisieux atau Padre Pio atau Teresia dari Kalkuta. Kita tidak tahu, tapi Pius ke-10 menyatakan demikian pada masa itu. Lalu Paus Pius ke-11 pada waktu dia memberi gelar Santa kepada Teresia dari Lisieux, dia mengatakan bahwa peristiwa pemberian gelar Santa itu menjadi sebuah peristiwa bintang dari masa kepausannya. Artinya sebuah peristiwa yang sangat besar, sebuah peristiwa yang luar biasa, sebuah peristiwa yang tidak bisa dipandang remeh begitu saja, tapi itu adalah sesuatu yang sangat besar dalam masa kepausannya. Itu yang dikatakan Pius ke-11. Lalu Paus Benediktus ke-15, bukan ke-16 tapi ke-15, dia mengatakan demikian. Teresia dapat menjadi teladan bagi banyak orang yang ingin mencapai jalan keselamatan. Lebih lanjut, Paus ke-6 yang menutup Konsili Vatikan kedua, dia mengatakan, Teresia Lisieux dapat menjadi teladan bagi orang yang mencari Tuhan. Saudara sekalian, kesaksian dan pernyataan yang luar biasa dari beberapa orang paus tentang Teresia Lisieux dan tentang kekudusannya. Dalam waktu 9 tahun saja di dalam biara, dia mengalami sesuatu yang sangat besar, mengalami sebuah perjalanan yang panjang dalam waktu yang singkat. Saudara sekalian, apa sebenarnya yang dihayati oleh Santa Teresia dari Lisieux? Apa rahasia kekudusannya? Sehingga Bapak Suci memuji dan menjadikan Teresia Lisieux sebagai model kekudusan zaman ini. Saudara sekalian, mari kita melihat, kita mencoba untuk mendalami apa yang menjadi rahasia kekudusan Santa kita ini, sehingga dia mengalami sebuah kekudusan yang besar. Saudara sekalian, para sahabatku yang terkasih, kita akan melihat rahasia Teresia itu melalui tulisannya sendiri atau autobiografinya. Kita akan mempelajari dan melihat lewat buku ini. Judul bukunya dalam bahasa Indonesia, Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Lihat dari judul buku ini kita sudah membuat tergetar hati kita rasanya. Aku percaya akan cinta kasih Allah. Nah, dalam buku ini ada beberapa bagian atau ada 3 bagian. Yang pertama disebut manuskrip A, yang kedua manuskrip B, dan yang ketiga manuskrip C. Lalu selain buku ini, kita juga bisa melihat dan mempelajari Santa Teresia Lisieux dari surat-surat dan juga dari puisi yang ditulisnya. Saudara sekalian,
Manuskrip A ditulis oleh Santa Teresia dari Lisieux itu atas permintaan kakaknya. Jadi ada 3 orang saudara Teresia di dalam biara. Nah, kakaknya yang tertua Pauline, dia pernah menjadi muder atau prior atau pimpinan biara tempat Teresia tinggal, dan pada waktu itulah Muder Agnes atau Pauline meminta kepada Teresia untuk menulis riwayat hidupnya. Dan di dalam manuskrip A ini kita akan melihat kehidupan dan juga perjuangan Santa Teresia dalam biara. Yang kedua, manuskrip B. Manuskrip B ini ditulis oleh Santa Teresia Lisieux atas permintaan kakaknya yang bernama Suster Mary. Mereka tinggal juga dalam satu biara yang sama. Jadi pada waktu itu Teresia Lisieux bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Mary, dan Mary merasa bahwa sebentar lagi ini adiknya akan dipanggil Tuhan. Lalu Mary yang tahu bahwa Teresia Lisieux itu dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang indah dan relasi yang baik dengan Tuhan, dia meminta kepada Teresia Lisieux untuk menuliskan tujuan panggilan hidupnya. Teresia berjanji akan menuliskannya kepada Mary kakaknya, dan kemudian memang dia menuliskannya dan memberi judul tulisan itu Panggilanku untuk Cinta. Ini sebuah ungkapan panggilan Teresia yang diceritakan dan dituliskan untuk Mary kakaknya atau Suster Mary. Manuskrip yang ketiga adalah malah manuskrip C. Nah, pada waktu itu Muder Agnes atau Suster Pauline, kakaknya, tidak lagi menjadi pimpinan biara. Yang menjadi pimpinan biara pada masa itu adalah Mother Gonzaga atau Muder Gonzaga. Nah, Mother Agnes yang membaca tulisan Santa Teresia Lisieux di dalam manuskrip A melihat bahwa Teresia tidak banyak menceritakan hidup rohaninya di sana, hanya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan keseharian dan dalam biara. Maka Mother Agnes meminta kepada Muder Gonzaga supaya Muder Gonzaga itu memerintahkan Teresia Lisieux menulis sekali lagi kehidupan rohaninya. Akhirnya kemudian karena permintaan itu yang dilakukan 4 bulan sebelum kematiannya, Teresia dalam ketaatan pada waktu dia sakit, dia menulis manuskrip C yang menjadi kelanjutan dari manuskrip A. Maka nanti kita akan melihat dalam pembahasan kita lihat manuskrip A, lalu kemudian kita langsung ke manuskrip C, baru kemudian kita akan lihat manuskrip B. Selain itu ada juga kumpulan surat-surat. Teresia memang sejak kecil senang menulis surat. Ada 21 surat yang ditulis pada masa kecilnya. Lalu kebiasaan menulis surat pada masa kecil ini berkembang waktu dia di dalam biara. Ada kurang lebih 266 surat yang ditulis oleh Santa Teresia. Lebih dari 78% surat itu ditujukan untuk keluarga di luar biara. Hanya 10% yang ditulisnya untuk saudaranya di dalam Karmel atau dalam biara. Surat lainnya ditujukan kepada kenalan-kenalannya yang terdiri dari 7 orang imam, 3 orang religius, dan 2 orang temannya. Saudara sekalian, itulah surat-surat Teresia Lisieux. Selain itu dia juga menulis puisi-puisi. Teresia memiliki bakat menulis dan jiwa seni yang besar yang kemudian dituangkan dalam puisinya. Puisinya ditulis bukan untuk kepuasannya sendiri, tapi untuk menolong, melayani, memberikan dukungan kepada orang lain. Suster yang ulang tahun, yang bergaul, dibuatkan sebuah puisi oleh Santa Teresia dari Lisieux. Total ada 54 puisi.
sejak pertama kali ia membuatnya, dan puisi-puisi Teresia ini berinspirasi dari Injil, teks liturgi, dan juga karya-karya Yohanes Salib. Puisi-puisi yang dibuatnya memiliki nada dasar yang sama dengan autobiografinya. Apa nada itu? Mengidungkan nyanyian kerahiman Allah di tengah-tengah perjuangan imannya yang berat. Saudara sekalian, mari kita lihat autobiografi Teresia Lisieux. Kita lihat manuskrip A. Dalam manuskrip A ini, saya memberi judul Menyanyikan Kerahiman Allah. Di awal tulisannya, pada paragraf pertama, bahkan pada kata pertama, Teresia menulis bahwa tulisannya itu atau manuskrip A itu ditulis karena ketaatannya kepada Mother Agnes atau Mother Agnes. Lalu Teresia kemudian melanjutkan pada kalimat berikutnya dan dia mengatakan, selanjutnya satu hal sajalah yang akan saya kerjakan, melakukan apa yang senantiasa akan kunyanyikan dalam keabadian, kerahiman Allah. Jadi dalam kata awal, kata pembuka manuskrip A ini, Teresia mengatakan bahwa manuskrip A itu adalah sebuah lagu, sebuah nyanyian tentang kerahiman Allah. Nyanyian yang akan dinyanyikan di dalam keabadian kelak, yaitu nyanyian akan kebaikan, akan kerahiman Allah. Inilah autobiografi Santa Teresia dari Lisieux. Sebuah nyanyian, sebuah ungkapan akan kerahiman Allah. Saudara sekalian, para sahabatku yang terkasih, lebih lanjut Teresia mengatakan bahwa dirinya itu seperti sekuntum bunga kecil di antara bunga-bunga lainnya di taman surgawi. Ada bunga besar, bunga yang sedang, dan Teresia adalah bunga kecil. Bunga kecil yang mau menceritakan, yang mau mengungkapkan cinta Allah kepadanya, yang mau menyatakan kerahiman Allah. Maka Teresia menulis demikian. Maka kepada Anda juga, Mother, dengan gembira saya datang untuk menyanyikan kerahiman Tuhan. Untuk Anda saja, kugoreskan kisah si bunga mungil yang telah dipetik oleh Yesus. Ya. Tulisan itu adalah tulisan dan ungkapan kerahiman Allah yang dialami oleh Santa Teresia, dan perjuangan hidupnya, pertumbuhan hidupnya, pengalaman hidupnya adalah sebuah pengalaman akan kerahiman Allah. Saudara yang terkasih, Teresia Lisieux kemudian menambahkan demikian. Kukira bila sekuntum bunga dapat berkata-kata, maka dengan sederhana dia akan berkisah tentang semua kebaikan Allah terhadap dirinya tanpa mencoba merahasiakan sedikit pun. Bunga yang akan mengisahkan riwayatnya ini, bunga itu adalah dirinya, bergembira karena dapat menceritakan segala kebaikan Yesus dengan cuma-cuma dilimpahkan kepadanya. Lihat, ini ungkapan Teresia. Bunga kecil ini akan mengisahkan riwayatnya dengan gembira karena dapat menceritakan segala kebaikan Yesus yang dengan cuma-cuma dilimpahkan kepadanya. Teresia juga mengakui bahwa dalam dirinya
tidak ada sedikit pun sesuatu yang menarik yang dapat memikat hati Allah. Kerahimannya lah yang melahirkan yang baik di dalam dirinya. Saudara sekalian, ini yang dikatakan Teresia mengenai autobiografinya. Pada bagian akhir, Teresia menulis demikian. Bagaimanakah kisah bunga putih mungil ini akan berakhir? Maksudnya bagaimana kisah dirinya akan berakhir? Apakah si bunga mungil ini akan dipetik pada usianya yang segar, meninggal pada masa muda, atau dipindahkan ke pantai seberang, yang dimaksud adalah Hanoi, Vietnam, karena dia kepingin ada kerinduan untuk melakukan misi di Vietnam. Dikatakan saya tidak tahu. Tetapi saya yakin bahwa kerahiman Allah yang baik akan senantiasa menyertai dia. Bahwa Allah tak akan berhenti memberkati ibu yang telah menyerahkan dia kepada Yesus. Kegembiraannya tak akan berkesudahan bahwa dia telah menjadi sekuntum bunga pada mahkotanya. Dan untuk selama-lamanya dia bersama ibu terkasih ini akan menyanyikan lagu baru, lagu cinta kasih. Saudara sekalian, manuskrip A diawali dan diakhiri dengan ungkapan kepercayaan pada kerahiman Allah. Dalam bingkai ini, kerahiman Allah, Teresia mengatakan keseluruhan hidupnya merupakan kisah kerahiman Allah. Dari awal sampai akhir adalah kisah kerahiman Allah. Dalam segala pengalaman hidupnya, ia memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah mengasihinya dan senantiasa membimbing langkah hidupnya. Saudara sekalian, dalam nada dasar inilah Teresia mulai menulis riwayat hidupnya. Kerahiman Allah menjadi sumber dari segala kebaikan yang dimilikinya. Kerahiman Allah menyertai dia dalam seluruh hidupnya. Dalam manuskrip C, ini lanjutan manuskrip A. Di sini saya beri judul lanjutan nyanyian akan kerahiman Allah. Karena dalam kalimat pertama, Teresia menulis demikian dalam manuskrip C ini. Muder terkasih, yang dimaksud dalam Muder Gonzaga yang menyuruh dia untuk menulis manuskrip C ini. Muder terkasih, Anda menyatakan keinginanmu kepadaku agar saya melanjutkan nyanyian tentang kerahiman Allah. Jadi, Teresia menulis di awal kalimat pembukaan itu demikian. Kisah hidupnya merupakan nyanyian tentang kerahiman Allah. Maka kisah dalam manuskrip C ini juga menyatakan kisah kerahiman Allah dalam dirinya. Nah, ini bukunya, buku Santa Teresia dari Lisieux. Kita bisa membaca nanti ada manuskrip A, ada manuskrip B, juga ada manuskrip C. Ini mudah-mudahan kelihatan, saya tunjukkan. Ini manuskrip A. Dipersembahkan kepada Muder Agnes dari Yesus. Lalu ada manuskrip B dan manuskrip C. Nanti bisa lihat sendiri buku ini. Nah, ini ada manuskrip B dan ini ada yang bagian terakhir manuskrip C. Oke, nanti bisa kita lihat sendiri dalam buku ini. Jadi ada tiga bagian di mana Teresia menuliskan bukunya ini sebagai sebuah autobiografinya. Nah, kisah buku ini menceritakan aku percaya akan cinta kasih Allah. Ini yang Teresia katakan. Dalam
autobiografinya dia mau menyatakan kerahiman Allah dalam dirinya. Pada bagian awal, Teresa mengakui kelemahan dan ketidakmampuannya, maka ia membutuhkan jalan untuk mencapai kesempurnaan yang dirindukannya. Ungkapan kepercayaan pada kerahiman Allah itu ditunjukkan karena dia merasa diri kecil, dia merasa diri tidak sempurna, tidak mampu mencapai kesempurnaan, maka dia memerlukan Allah, memerlukan sesuatu. Dan dia katakan, saya menemukan sebuah lift yang akan mengangkat saya pada kekudusan, yang akan mengangkat saya menuju Yesus, sebab saya terlalu kecil untuk menaiki tangga kesempurnaan. Dan lift yang mengangkat saya ke surga itu adalah tangan Yesus. Tangan Yesus yang mengangkat Teresia untuk mencapai kekudusan, untuk mencapai kesempurnaan. Dalam kepercayaan pada kerahiman Allah, dia mempercayakan dirinya di dalam tangan Yesus. Hidupnya ada dalam tangan Yesus. Dan pada bagian akhir tulisannya, Teresia dengan berani mengungkapkan kepercayaannya pada kerahiman Allah. Dia mengatakan demikian, saya meniru sikap Maria Magdalena, kenekatannya yang mengagumkan, atau lebih tepat yang penuh cinta kasih, sampai membuat Yesus jatuh cinta padanya, mendorong saya untuk berbuat demikian. Ya, saya merasa bahwa meski seandainya saya menanggung segala dosa dalam suara batin saya, namun dengan sebuah hati yang remuk oleh penyesalan, saya masih dapat melemparkan diriku ke dalam tangan Yesus. Sebab saya tahu betapa dia mengasihi si anak yang hilang. Teresia mengatakan meskipun dia menanggung segala dosa yang besar dalam suara batinnya, dia melakukan, dalam bagian yang dikatakan dia melakukan dosa yang paling besar yang dapat dilakukan oleh orang di dunia ini. Meskipun dia melakukan dosa yang begitu besar, tapi dia katakan bahwa dia akan melemparkan dirinya pada kerahiman Allah. Lihat saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat menggetarkan hati kita. Sebuah kepercayaan yang begitu besar pada kerahiman Allah. Meskipun dia berdosa dan sangat berdosa, bahkan dosa yang dilakukan itu adalah dosa yang paling besar yang dapat dilakukan, yang mungkin dilakukan oleh orang di dunia ini. Tetapi dia katakan, dia tetap percaya bahwa Allah mengasihi dia. Dia tetap percaya akan kerahiman Allah. Dan dia dengan hati yang penuh penyesalan, dia akan melemparkan dirinya pada kerahiman Allah. Saudara sekalian, sebuah kepercayaan yang total kepada Allah, kepercayaan pada kerahiman Allah yang begitu besar. Pada bagian akhir tulisannya ini, Teresa mengatakan demikian di dalam manuskrip C. Jadi dalam manuskrip C ini dibingkai pada bagian pertama atau bagian awal dan bagian penutup dibingkai oleh nada kerahiman Allah. Dia akan menceritakan, melanjutkan kisah, melanjutkan cerita mengenai kerahiman Allah. Itu yang dikatakan dalam bagian awal. Dan kemudian pada bagian akhir dia mengungkapkan sebuah kepercayaan yang besar pada kerahiman Allah. Meskipun dia berdosa dengan dosa yang paling besar yang mungkin dilakukan oleh orang di dunia ini, tapi dia tetap percaya Allah mengasihi dia, Allah mencintai dia. Saudara sekalian, para sahabatku yang terkasih, inilah kisah yang ditulis Santa Teresa Lisieux dalam autobiografinya. Kisah sebuah jiwa yang kecil, tetapi dan juga kisah kerahiman Allah yang begitu besar.
Kita dapat belajar banyak untuk percaya pada kerahiman Allah dari Santa Teresia Lisieux ini. Dalam manuskrip B, saya beri judul Berjalan dalam Kerahiman Allah. Dalam manuskrip B ini Teresia mengungkapkan panggilannya. Panggilan hidupnya dengan mengatakan, panggilanku ialah cinta kasih. Panggilannya ingin menjadi segalanya bagi Yesus, ingin memberikan segalanya, memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dia ingin menjadi serdadu perang salib, ingin menjadi imam, ingin menjadi rasul, ingin menjadi martir, ingin menjadi pengajar, untuk membalas cinta Tuhan. Dan dia kemudian dalam permenungan, dalam pergumulan akan panggilan itu, dia kemudian menemukan panggilannya. Panggilannya adalah di jantung gereja, memompakan kesegaran baru dalam gereja, memompakan cinta kasih. Panggilannya ialah cinta kasih. Dia mau membalas cinta Tuhan yang telah diterimanya dan dialaminya. Dia menyadari bahwa cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Dia mengatakan begini, "Oh Yesus, saya tahu cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Maka saya sudah menemukan alat untuk memuaskan hatiku dengan memberikan cinta kepada cintamu." Dia mau memberikan cintanya kepada cinta Yesus. Dia menyadari Allah dalam kerahimannya telah mencintainya, dan dia ingin membalas cinta Allah dengan mencintainya. Tetapi juga nanti dikatakan bahwa dia tahu bahwa dia tidak mampu membalas cinta Tuhan. Dan jalan cinta yang menjadi panggilannya tidak lain adalah dalam cinta dia mempercayakan dirinya pada kerahiman Allah. Kepercayaannya kepada Bapa yang Marahim itulah yang menjadi panggilannya. Dia mengatakan demikian, Yesus berkenan menunjukkan kepadaku jalan yang mengantar ke dapur api ilahi. Jalan itu supaya dapat membangkitkan cinta dalam dirinya ke dapur ilahi, api ilahi itu. Jalan itu ialah penyerahan seorang anak kecil yang tanpa cemas tertidur dalam tangan bapaknya. Tangan bapaknya dalam tangan Yesus. Di dalam kerahiman Yesus, Teresia mempercayakan hidup dan panggilannya. Memang saudara sekalian, kita tahu bahwa relasi Teresia Lisieux dengan Allah itu dia melihatnya relasinya seperti antara seorang anak kecil dengan bapaknya. Saudara sekalian, Bapa dalam hal ini saya memberi memberi penegasan satu hal. Memang ini akan saya ulangi lagi nanti dalam pelajaran yang ketiga. Tapi saya mau mengatakan, Teresia memiliki relasi pribadi dengan Allah seperti seorang anak kecil dengan bapaknya. Bapa yang dimaksud bukan Bapa surgawi yang di atas, di surga, tapi Bapa yang dimaksud adalah Kristus dalam imanensinya. Kristus yang hadir, yang mau dekat dan mencintai dengan cinta kebapaan. Jadi Bapa yang dimaksud bukan berarti Bapa yang ada di surga yang jauh, yang transenden, tidak. Tapi Bapa yang dimaksud adalah Kristus dalam imanensinya, dalam kemanusiaannya, dia hadir bagi Teresia seperti seorang bapa. Yesus adalah Bapa yang mencintainya, Bapa yang mengasihinya, tapi juga sekaligus kekasih dan mempelainya. Nah, saya mau menegaskan ini. Jadi kalau kita melihat buku Teresia Lisieux, dia tidak banyak berbicara tentang Allah Bapa. Bukan berarti tidak mengakui, tetap mengakui Allah adalah Allah Tritunggal. Tapi kalau kita melihat dan membaca tulisan Santa Teresia Lisieux ini, ungkapan kepada Allah itu
ditujukan kepada Yesus. Yesus sebagai kekasih, Yesus sebagai Bapa, Yesus sebagai mempelai. Relasi yang dekat ditujukan dan diungkapkan oleh Santa Teresa Lisieux dalam tulisannya. Nanti dalam pelajaran ketiga kita akan kembali ke bagian ini lagi. Maka dalam kerahiman Yesus, Teresa mempercayakan hidup dan panggilannya. Yesus adalah Bapa yang mengasihinya, Bapa yang mencintainya. Teresa menyadari bahwa cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Saudara sekalian, dalam bagian lain, Teresa mengungkapkan kepercayaannya pada kerahiman Allah dengan alegori burung kecil. Teresa menyamakan dirinya dengan burung kecil yang lemah dan tidak berdaya, tetapi memiliki kerinduan besar untuk memandang matahari ilahi yang memancarkan cinta untuknya. Dengan kepercayaan yang besar, burung kecil itu membiarkan Yesus. Kita lihat lagi, Yesus mengangkat. Yesus membawanya seperti seekor raja wali yang membawa burung kecil terbang untuk melimpahi burung kecil itu dengan cintanya, untuk memasukkan burung kecil itu ke dalam tanur cintanya yang bernyala-nyala. Teresa dapat mengalami cinta Allah itu karena pertolongan burung besar, karena pertolongan Raja Wali itu. Teresa mengalami cinta Yesus karena semata-mata kerahiman Allah semata. Saudara sekalian, hidup Teresa ditandai dengan kepercayaan yang besar pada kerahiman Allah. Kepercayaannya pada kerahiman Allah ini terungkap secara eksplisit dalam autobiografinya. Kepercayaan pada kerahiman Allah, inilah yang menjadi dasar hidupnya. Inilah yang menjadi dasar kekudusannya. Dia percaya bahwa Allah begitu mencintai dia. Dia percaya Allah mengasihi dia. Dan dalam kepercayaan ini, dia menyerahkan dirinya yang kecil itu ke dalam tangan kebaikan Allah. Inilah yang menjadi rahasia kekudusan Santa Teresa dari Lisieux. Ketiga bagian autobiografinya, manuskrip A, B, dan C, masing-masing mengungkapkan dengan caranya nada kepercayaan Teresa pada kerahiman Allah. Saudara sekalian, inilah yang kemudian Teresa tulis dalam bukunya, Kisah Sebuah Jiwa yang menceritakan kerahiman Allah, dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Aku Percaya Cinta Kasih Allah. Inilah yang menjadi dasar dan rahasia kekudusan Santa Teresa dari Lisieux. Kepercayaannya yang begitu besar pada kerahiman Allah. Kita bisa melihat hidup kita, diri kita. Seberapa besar kita percaya akan kerahiman Allah. Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan berfokus pada ini, melihat aspek ini, kepercayaan Teresa pada kerahiman Allah. Saudara sekalian, semoga Tuhan